Setuju. Dan ya. Tapi tergantung Falconnya juga bisa nggak memaksimalkan dengan setelah mendapatkan Cloud dan juga Kimi. Cloudnya sih lebih ke bisa dimaksimalkan atau enggak. Oke, kita bakal lihat bersama-sama. Yep, satu tiket terakhir. Entah itu akan menjadi milik dari Falcon atau tak akan menjadi milik dari Onyx. Kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Pendukung dari Falcon sepertinya sudah hadir dan juga pendukung dari Onyx sudah hadir. Jadi langsung saja perebutan tiket terakhir, mana suaranya? Oke. Kita langsung menuju ke Land of Dawn. Yep. Dan ya, Lunox Gold Lane enaknya juga nanti kalau misalkan dia kena Blazing Duet, dia bisa menghindar Iya, pakai Balance of Order-nya. Oke. Di bagian midnya juga ini kalau saling adu pok, wah sama-sama ini ya. Bonyok juga. Yap, karena DPS kan, continuous damage juga yang bisa diberikan. Cuman sekarang mungkin agak sedikit gak enak buat choose-in early game. Yang dimana berkurang mananya deras sekali. Yep. Lebih Wait, boros ya. tertabrak kali ini, apa yang terjadi? Namun sekarang coba lihat trollnya. Menjadi korban yang bernama First Blood. Bahkan pertempuran terus terjadi, tapi Kiboy masih bisa mundur dari Sunpo yang begitu baik. Yes, dipegangin nih. Gimana bisa lepas dari Suns-nya juga. Dan akhirnya 1 poin kill untuk Kairi. Ini menjadi modal awal ya untuk snowball-nya Hayabusa, Om. Jelas, Hayabusa yang memang butuh ini ya, early gold yang cepat juga. Tapi tim Falcons mereka nggak mau memberikan wilayah mereka dengan gampang juga. Dan mereka langsung back lagi. Ada Hey. dan kita melihat ada flicker kedua yang tertrigger di Skylar. Daripada ditabrak karena nggak tahu juga kan belakangnya ada siapa. Yep. Karena sekarang Kiboy masih cukup pede untuk bisa menanggulangi pergerakan dari troll yang tepat berada di depan mereka. Akankah kali ini sanggup diangkat oleh Sun? Tapi ternyata masih bisa kabur, masih aman. Lutfi versus Sanji. Masih santai aja. Masih aman. Tapi Lunox-nya Festival of Blood ya, Om, ternyata. Mau nyari Iya. sustain-nya juga, tapi level 4 duluan untuk Lutfi sekarang. Expanding River yang telah memanggil akan adakah team fight secara 5v5. Tapi karena mengingat Gold Lane-nya bukan typical fighter. Ya, mungkin tidak akan hadir ya. Iya, Turtle 1 mungkin belum. Ya, masih 4 lawan 4 juga. Yep. Sementara di tempat yang lain Sanji belum terangkat. Belum ya, tapi Turtle-nya udah mulai di-poke duluan sama Kavin. Akan mencari informasi, memancing keberadaan pemain-pemain dari Onyx untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi hati-hati, Yuzong. Ini bakal akan menjadi sebuah jawaban untuk ke-screening. Tapi Dan Troll kehilangan cukup banyak SP. Tapi Skylar-nya mendadak hadir guna untuk bisa membantu bagaimana jalan pertandingan. Dan ini dia, Boyetnya terkena damage yang begitu masif pakai Kavin. Satu terakhir, oh my god. Lutfi landing, Lutfi bersiap untuk mendapatkan 1 poin kill tanpa dan Lutfi down. Lutfi mengorbankan. Oke, walaupun Lutfi tumbang, tapi lihat bagaimana pengorbanan dia dan juga gak sendiri karena ada Kiboy yang tepat di sebelahnya. Tadi pertanyaannya adalah Expanding River, akankah memanggil Gold Laner-nya untuk hadir, tapi hanya Skylar yang akhirnya menang dari segi quantity. Nah, itu membuat ya menang jumlah dari Onyx juga. Dan lihat bagaimana Sanji cukup struggle di bagian bawah ternyata. Dan karena Cloud-nya gak join, ini Cloud-nya kalau kita lihat, planting gold di atas pun gak terlalu banyak yang bisa didapetin. Jadi ya gak ada advantage juga untuk tim Falcons melihat setelah Skylar yang join di sana. Ya gak jauh ternyata buat goldnya juga. Dan kali ini untuk itemnya, leadingnya untuk Onyx ya, masih dengan tipis-tipis juga. Tapi kita melihat ada 2 Fury Hammer yang sudah ada di Yuzong dan juga di Hayabusa. Yep. Wah, Skylar coba sekarang lihat tuh. Nge-freeze langsung. Di freeze lane-nya. Ya, di poke dari kejauhan juga kan. Yep. Oke, 1.700 dari gold yang sekarang dipegang sama Onyx. Belum ada inisiasi berlebih lagi, masih membiarkan space dulu untuk Kairi. Untuk Skylar juga bisa mendapatkan farmingan yang maksimal. Dan melihat bagaimana tank jungler atau utility jungler gak dapetin objektif, ini udah menjadi sebuah tanda bahaya buat tim Falcons ya. Bener. Dan juga Sanonya kalah level buat Sano ya. Ya. Masih stuck di level 5. Skylar sedang menuju ke levelnya ke-7. Jadi bisa jadi ada 2 level difference. Dan Skylar first item langsung di Vanglaive. Wah, jahat pisan ya. Mau bocorin ya. Ini ngebuat kayak Baxia pun kayak bakal takut juga ya. Yep. Buat di early terutama kalau ada Castle Soul di samping dia. Oke. Kairi
free farm kali ini. Sebentar terlihat ada 3 player, bahkan tadi Sanonya sudah mulai bergerak ya menuju ke area mid guna untuk bisa mendapatkan sebuah farmingan. Dan sekarang waktunya mereka mengeroyok karena dari troll. Trollnya pun harus cepat hilang. Dan benar saya Boyet langsung banting setir. Yap, mundur dan itu dia penculikan yang tepat pada saat turtle-nya akan segera muncul. Tapi purple buff-nya ditabrak. Oke, purple buff di-trigger. Ada satu buah retribution yang ternyata digunakan tadi oleh Kairi dan berhasil diambil. Yap, berhasil diambil tapi berarti ini turtle-nya nggak langsung terburu-buru untuk di set up guys. Yap. Ya kita lihat aja apakah mereka keputusannya untuk mengambil lagi karena dari turtle-nya. Karena sekarang ada pilihan model langsung dikeluarkan pula. Sanjinya masih memberikan sebuah perlawanan di area atas. Sansnya dan juga Scalar. Mereka bekerja sama. Namun sekarang Boyan menjadi orang terdepan dengan retribution yang udah dia bawa pula. Tapi Kiboy menendang cukup jauh pergerakan dari Boyan. Boyan mulai mendekat ke area depan. Dengan retribution yang miliki, dia memiliki sebuah keuntungan. Di mana tadi pergerakan dari Kairi sudah menggunakan retribution duluan. Bakal terus sekarang Shadow King duluan keluarkan pula. Dan Sanjinya bahkan trollnya pun lejap. 3 player lejap seketika. Itu dia, turtle memang didapetin oleh Boyet. Tapi bayaran dari Onyx ID begitu mahalnya. Dan bahkan orange buff berhasil untuk didapatkan oleh Kairi dengan hero powernya. One of the best Hayabusa. Yap, dan Onyx ID mereka sudah memberikan pressure tambahan ya tadi ya. Dan kalian bisa lihat bagaimana tim Falcons, mereka tidak bisa keluar. Mungkin dari EXP mereka yang tertekan. Dan kali ini juga dengan inner bottom turret yang berhasil untuk outer bottom turret yang berhasil didapatkan oleh Onyx ID akan memperpanjang lagi sebenarnya untuk extra pressure di bagian map bawah. Karena tadi Skylarnya bakal dengan FOB yang dibawakan dengan dia. Wow, dia bakal sangat sustain loh di atas tadi. Cepat untuk bisa nge-regen HP dari Lunox. Tadi juga dia di tengah ditembakin Calvin cuek deh. Coba ya. Udah kayak hit balik aja. Darahnya nambah lagi kan. Ayo dah. Oke, 4.300. Onyx. Oh, Kiboy ngajak temenan. Nah ini Berkawan silaturahmi, gitu ya. silaturahmi ya. Iya. Oke, masih aman? Wait, bergantian mereka. Yap. Wih, kenceng banget ninjanya. Iya. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Kenapa gak bisa? Oke, dengan itemizationnya juga yang udah kita lihat ya. Sans Loh. akhirnya glowing. Iya, Kemarin glowing. kan sempat ini ya. Sempat ada perdebatan ya. Ramai diperbincangkan ya. Iya, tapi kalau Kadita memang biasanya Enggak. skip blowing nggak sih? Iya, lebih Skip burst kan? blowing, iya, Ya, karena kan langsung emang burst aja. tipikal dari Kadita juga emang Beda. burst kan? Bener, beda hero. Kalau ini lebih ke support juga ya, Cusi. Siap. Memastikan damage-nya ada kan di jungle-nya. Tapi ya mungkin nanti bisa akan ada Skypierce yang terselip. Bisa. Skypierce, kita sudah melihat Cusin dengan Skypierce juga. Dan Felix Starmoon. Wah, di bawah Sanji sendirian dikeroyok habis-habisan. Sanji bye-bye. Yap, damage dari Skylar ya dengan Divine Glaive juga ini cukup banget pasti untuk bisa melumat ke arah Sanji. Sementara itu, turtle yang ketiga yang sudah muncul. Tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh tim Falcon harusnya. Dengan keadaan yang lagi-lagi tertinggal. Oke, sementara itu apa yang terjadi? Troll yang di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah sana, tapi tidak ada follow damage lagi. Troll yang satu yang terakhir dan shadow kill. Double kill dari Kairi. Bahkan Sunway sekarang mencoba untuk bisa mengadakan damage, tapi ternyata masih ada pilihan mode, tapi Kairinya masih terjebak. Kairi berusaha untuk bisa mundur. Skylarnya hadir, Skylarnya flicker side. Skylar mencoba untuk body block, tapi itu pada berbeda. Ludwig selesai. Wipe out. Ini fight yang wow banget. Bahkan Kairi tadi sempat ngejar. Dia dapat triple kill dari Skylar. Skylar body block Dia ya. datang nge-backup ngasih badan. Body blocknya bagus banget Om. Dia Itu dia. rela flicker Om demi Kairi Om. Ya bisa dibilang kayak body system dari Onyx juga jalan semuanya. Saling cover-mengcover satu sama lain untuk menutup damage yang diberikan dari lawan juga. Dan kalau kita lihat sekarang nih secara replay kita, itu yang ngebuka di depan tadi langsung bisa dimakan dan ya Finnya di tengah sana dan bahkan Sano tadi kan sudah mulai kejar Kairi. Sansnya masuk. Yep. Ngebuka Crimson Beacon-nya juga. Iya. Bahkan Kiboy. Ada juga si Lutfi-nya juga langsung dive juga di turret yang kedua. Iya. Buset Lutfi. Wah ini Santai Bang, HP masih banyak nih. Dan gak ada yang tumbang sama sekali dari Onyx. gak ada yang tumbang. Ya. Padahal fightnya lumayan dalam tuh ya. Tapi memang akhirnya kita ngelihat dari awal di game ini ya. Sinergi Kiboy dan juga Lutfi online banget sih. Yep. Hampir dan sekarang semuanya udah kelihatan untuk saling backup satu sama lain. Yep. Dan ini dia jawaban dari draft pick Coach Adi tadi ya. Dan juga Paman W. Paman W luar biasa sekali. Mereka menunjukkan ternyata draftnya. Damage-nya cukup. Pick off-nya jalan. Bahkan tunggu sekarang. Sanjinya langsung terpisah dari rekan-rekannya. Sanji kehilangan coba ada HP. Lutfi? Oke, Lutfi, landing. Dan Troll menjadi korban. Iya babak belur sih. Trollnya udah 6 kali dia tumbang. Harusnya
udah nggak tahan ini dengan damage-nya Skylar. Ya, kayak mungkin dari Falcon harus bisa membuat trollnya jadi satu item dulu ya. Karena setiap kali dia ngebuka badan pun ini nggak bisa nahan terlalu lama di depan. Bisa kena efek knock up dari Lantern Flare, bisa kena tendang mungkin dari Chow, bahkan Skylar itu punya lagi rancen juga. Jadi damage-nya sangat ngeber sehingga siapapun yang di depan, bahkan Boyet pun kalau maju ke depan bisa langsung terpick off. Itu bonyok sih. Itu basi ya padahal. Iya, defense magicnya cuman ada di Radiant Armor dan itu nggak nahan banget pasti dari bersihnya juga kan. Oke, tapi Sano mencoba mencari peruntungan di tempat yang lain ya. Yap. Tetap sih kunci kemenangan untuk Falcon ini masih ada di Sano. Masih. Yap. Kapanpun Sano bisa tidak tiba-tiba dapetin double atau triple, ya di Falcon ada chance di sana. Yap, menjaga ya, Sanonya 1 poin dead aja. Lord bisa diamankan oleh Kairi tanpa adanya gangguan yang berarti juga tadi sempat ngecek ke arah ambush ya. Yang dibuka juga dengan quad shadow-nya. Aman banget sejauh ini. Walaupun memang Sano tadi dapetin space di arah bottom lane, tapi harusnya masih belum cukup sih. Trinity-nya belum selesai. Boy, mau diterusin nggak buat Onika ini? Sepertinya belum ya. Mau mencari lagi. Ngasih pressure aja. Nyicil lagi. Itu udah masih Skylar berasa banget tuh. Oke, ini waktunya untuk mereka. Karena berhasil untuk bisa mendapatkan karena 1 play, tapi Boyan yang kehilangan begitu banyak HP. Lutfi mundur lagi. Prisdam begitu baik. Kan sekarang Sanji harus mundur dengan kondisi terbakar. Iya, Skylar bukan menjadi eksekutor ya. Dia lebih ke yang ngepok duluan, yang open duluan. Tadi dia maju. Gak segan-segan. Buka kayak sesol dia tadi. Iya. Ya, tapi ngepoknya itu caps lock ya. Sakit banget masalahnya. Ngepok gitu. Oke, 3 base turret open sekarang dari tim Falcons. Dan Holy Defense juga mulai di-trigger satu persatu. Lord yang akan dikawal oleh Onyx 11.000. Sekarang Gold yang dipegang. Akan seperti apa lagi upaya dari tim Falcons untuk bisa melakukan adanya adegan defensive high ground. Yap, Kiboy sudah memberikan aba-aba. Jangan sampai ada yang salah pergerakan. Dan ini dia! The way of Kiboy. Langsung saja memakan korban di mana Boyan yang pun menjadi satu orang ditendang. Javinnya masih sempat untuk bisa mundur, tapi sekarang Blazing Duet tadi sempat dikeluarkan oleh Sano. Hanya saja tidak memberikan impact apapun dan sekarang base terbuka dengan bebasnya. Dan Kavitnya down. Web minion masih ada. Semuanya terfokus dan game pertama selesai. Dengan begitu telak 11 menit. Perbedaan Gold sampai menginjak ke angka 14.000. Onyx ID mampu membuktikan pastinya atas banyak keraguan yang hadir setelah mereka harus menginjakkan kaki di ronde yang kelima. Yap, tiada ampun kali ini. Onyx mereka benar-benar mengunci jalan kemenangan untuk Falcon. Yep, itu dia. Game 1 yang menang Onyx tapi yang panas Provok. Sabar, Tetap akan saya goreng terus. Tapi ya, Provok itu. ya ini Onyx yang kita kenal sebenarnya. Yep. Yang kayak begini mainnya cepat, objektif, backupnya sat-sat. Gokil. Ini Dan fight di Chemistry-nya turretnya tadi, gila sih. kalian bisa lihat bagaimana ya itu dia. Chemistry, body system dari Onyx, semuanya masuk ganti-gantian untuk menahan damage dari turret juga. Hanya 1 kill point Falcon tadi. Dengan begitu banyaknya aksi dive in yang sudah dibuat oleh Onyx. Wow. Gila, cepet banget Gila. mainnya. Cepet banget. itu Lutfi sama Kiboy barengan dari samping tuh nggak? Iya. Barengan mulu berdua itu. Cuman ini tadi loh, udah kita ingatkan. Ya. Jangan sampai salah langkah. Ya, Bener dia maju selangkah. maju selangkah. Ketendang Kiboy lah. 15 ya? Hilang. Ini mau 15. tendang siapa aja harusnya udah Udah. habis. Menit sih. segini masih aman. Mau nendang siapapun bebas masih. Karena Skylarnya jadi banget tuh Skylar. Holy Crystal, Divine Glaive. First item tadi Divine Glaive kan berarti ya? Iya, langsung. Lightning, terus dia punya Holy Crystal. Aduh. Mau ke Blood Wings. Semua ngumpul. Ya udah sedemikian dalam. Dan Lutfi juga ya. Lagi-lagi dengan Yu Chong. Yang dibawakan ternyata ini menjadi salah satu hero yang menjadi kuncian ternyata. Untuk Onyx juga. Yap. Bes. Kayaknya apa jadi Lutfi. Joker tadi. Iya bisa, cuman gitu. Kayak kecut tadi. Kecut gitu. Mana minumnya air putih ya? Iya. Kamu belum bisa? Coba. Dah, Kenapa salah. begitu? Itu malu-malu Pak Bulung namanya. Kadang sama tersapu-sapu Bocil. itu. Ayo mata gini. Tersipu-sipu. Gitu. Tapi gokil. Onyx secara keseluruhan. Bahkan Luar biasa. Lutfi-nya tadi emang tetap ya. Lutfi dikasih Yuzong udahlah. Ya,
Semua ditabrak. Beda banget ya. Beda. Vibes best of 3 ini kayak makanan sehari-hari gitu. Nah makanya dari Falcons ya juga. Kayak mereka udah nge-ban kan Nissan Shin. Ya. Yang kebuka, wah itu ada lumayan banyak tadi. Bahkan Prayo Cloud dikasih tadi. Dikasih buat Prayo Cloudnya dan ya kalau Prayo Cloud aja udah kalah. Jawaban apa lagi nih untuk si Falcon untuk next year? Yep. Karena mereka nggak maksimal juga dengan mendapatkan Cloud. Apakah Falconnya tadi tergocek juga dari draft Adi kali ya? Karena ngelihat ada Zuxin di awal, lalu mereka juga nggak fokus untuk bisa mengamankan Lunox-nya. Karena kan mereka membawa hero-hero tebal juga om. Ternyata Lunox-nya diambil. Iya. Wow. Itu dan MVP jatuh pada Kairi. Kairi, wow. Dari awal sih dia dapetin kan bermain assassin. Apakah bisa menjadi jawaban pasti untuk setidaknya menyamakan kedudukan dari tim Falcons? Yap, itu dia. Deretan hero sudah diambil. Game sudah dimenangkan. Tapi ini adalah match point game yang kedua. Akankah berakhir 2-0 atau malah satu sama? Jadi kemungkinan terakhir di malam hari ini. Swiss stage. Mana suaranya? Baik. Semangat pastinya. Semangat. Satu game lagi yang dibutuhkan Onyx untuk bisa mendapatkan kemenangan menuju ke knockout stage. Tapi ya melihat bagaimana agresifnya di tengah ya, troll, clear cepat udah dilakukan juga dan seperti biasa. Kalau Lilia di tangan Suns gak pakai skin. Iya, yang umum aja ya. Iya. Yang biasanya, tapi Lutfi berhadapan dengan Blue nih atau si Sanji. Ini sebenarnya duel siapa yang jauh lebih berani untuk ngasih hit ke lawan. Yang satunya pakai slam bisa nge-regen. Yang satunya pakai curse touch-nya nanti 5 kali hit. Ya. Baru nge-regen. Tapi sejauh ini kayaknya agak sedikit bisa dimenangin sama Lutfi ya. Tapi ini Yep. dia untuk setelan emblem Lilianya. Wilderness Blessing plus Inspire. Iya. Dan juga Emblem Fighter bersama dengan FOB ya. Oke, sementara sekarang troll. Flicker di awal. Ya itu flicker yang menjadi informasi ya pastinya untuk troll. Ya dia nggak bisa terlalu leluasa untuk menguasai river. Apa yang dilakukan Onyx juga ngebuat dia harus mundur dulu. Tapi perlahan tim Falcons ya secara pattern farming ini lebih cepat ya. Hayabusa. Iya. Makanya goldnya lumayan unggul. Sedikit. Tapi nanti untuk setupnya jauh lebih enak Onyx ID ya. Karena Yes. mereka punya banyak crowd control nih yang bisa dimainkan. Bisa main Blood Requiem. Belum lagi nih Lutfi nih jadi masalah pasti. Buat ngincer-ngincer player-player yang nempel kan. Secara draft kan ini nggak ada yang terlalu punya range jauh. Paling Yep. cuman Coffin doang. Oke. Sementara sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena pergerakan dari Lutfi tadi memancing. Bagaimana caranya untuk mereka bisa mendapatkan Oh! saja, tapi ternyata kali ini flicker udah langsung dikeluarkan dan mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah teamfight di area atas. Oh. First bloodnya masuk ke dalam tubuh dari Lutfi tapi Kairi pun down. Menyisakan Keyboy sendirian bahkan Boynya pun hadir. Mereka bersiap untuk bisa melumat habis pergerakan dari Keyboy juga 4 player mendadak. Ada Oh, di no. area atas apa yang terjadi? Oke, memang coba untuk patahin EXP lane-nya ya untuk Yep. bisa menangin setup di Turtle. Cuman ternyata terlalu dalam tadi. Jauh, damage-nya juga nggak cukup. Sebuah miskalkulasi ya bisa dibilang ya. Meskipun tadi kalau kalian lihat itu violet requiem-nya tadi itu udah pakai setup sama sekali. Karena kena Furious Dive, efek knock up Yep. langsung diangkat. Langsung Cuman ya buka. nggak cukup damage masih karena dekat dengan Tarat juga. Iya, di dalam kan tadi. Iya. Yep. Wah, Sementara ditangkap. sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Karena sekarang Lutfi 2 kali in a row. Wow. Wow, 2000 gold tim Falcons. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyaknya advantage di early game ini. Dan ya berjalan banget nih metode pick off-nya. Mhm. Dan itu ya karena ya sebuah miskalkulasi ya bisa Ya, dibilang. kalkulasi tadi. Dan ya bisa kita saksikan bagaimana Skylar seharusnya tetap akan menjadi tulang punggung nanti untuk Onyx ID menginjak mid atau late game atau bahkan kalau bisa di early, kalau bisa jadi early lebih bagus lagi. First item corrosion untuk Skylar dan setupnya ya dari tim Falcon sekarang mereka sudah unggul sekarang nih. Hayabusanya nih yang harus diwaspadai. Karena Hayabusa kalau sampai rotasi ke gold lane, Skylar ini mau gak mau hanya akan mengandalkan flicker saja. Oke. Dan semuanya harus menjaga Skylar lah. Yep. Dengan damage yang pastinya nanti akan lebih masif dari dia. Tapi sementara ini tim Falcons sih dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka nggak terlalu yang terburu-buru kecuali troll. Yap, Flicker. sendirian. Hehe, Keyboy. Ada satu glorious pathway dan masih tidak bisa selamat. Oh, ini semua pergerakan yang
dilakukan sama tim Falcons on point loh. Yap. Karena memastikan juga ternyata follow up-nya ada. Yep, dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player walaupun untuk sekarang saatnya satu yang terakhirnya. Troll berhasil diambil. Oke, Tapi agak Kavin nih. jauh ya. Tapi ada space untuk Kavin dan juga Sano bisa mendapatkan sedikit platingan. Lumayan banget ini ngebayar. Karena yang tumbang ya Romer. Yap. Sementara di bagian top, Sanjinya. Ini gantian sekarang Sanji yang menang level. 2 level loh di atasnya. Cukup jauh pastinya. Dan juga untuk item masih pecahan ya buat si Sanji masih dengan Dreadnought dan juga Silent Storm. Sedangkan Lutfi masih ada di satu Fury Hammer. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari combo Area of Effect dan crowd controlnya Onyx bisa menangin setup ini agak lumayan hilang ya. Dan sekarang mungkin waktunya untuk bisa memperlihatkan bagaimana combo tersebut. Sementara sekarang ada satu buah lompatan sepatu migration file requiem semua lawan dikeluarkan mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi Sanji masih bisa selamat. Skylar yang mencuri kedapatan bola tersebut. Apa yang terjadi? Karena sekarang turtle-nya berhasil diambil dan Skylar. Skylarnya down. Bahkan untuk kali ini Keyboy pun masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Namun mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Sanji yang begitu merobotkan dengan pergerakan dari glue-nya satu yang terakhir dan glue down. Akhirnya ada balasan yang benar-benar begitu banyak. Ya. 7-4 mulai mendekat. Tapi masalahnya apa, tim Falcons tadi fightnya hanya berempat. Yap. Itu Sanonya dapetin turret bawah om. Yap, dia masih di sana dan itu masih sangat sustain sekali loh buat tim Falcons ya. Masih banyak trade yang berhasil juga bisa kita bilang yang mereka menangkan. Karena tadi posisinya 4 melawan 5. Dan turtle terbuka akan jatuh ke tangan tim Falcons tanpa gangguan sama sekali karena jelas ya Kairi masih ada di orange buff. Ya jauh ya, nggak bisa dipaksain juga. Wow, lengah dikit, turret hilang sih. Karena mau nggak mau, Skylarnya harus bantuin fight tadi. Yep. Tapi dengan range Kari yang nggak terlalu jauh, makanya dari tadi dia bisa kena pegang sama Sanji, kena Kavinnya juga. Sulit Itu bahkan Crimson Beacon juga dibuka buat di sampingnya dia. ngejar kan. Oh, ngejar buat nempel-nempel. Dia ada, belum lagi masih ada Chow juga kan. Ingat loh, ini kayak nggak ada Priva juga untuk mereka ini. Nggak ada Iya. Priva, jadi mereka harus sangat berhati-hati apalagi berjumpa dengan Chow. Iya, aku pikir Sansa bakal purify. Seenggaknya kan dia punya Black Shoes lah ya buat kabur. Oke, tapi perlahan kali ini dari tim Falcon sudah memberikan pressure-nya. Iya. Dan jawaban untuk bagaimana mereka reset. Tapi ini golnya Skylar masih mepet lah ini loh. Karena farmingnya prioritasnya sekarang ke Skylar doang Nih, kan. mau nggak mau? Iya. Mau nggak mau, karena untuk di early game sudah lumayan patah ya karena sebuah miscalculate tadi di area top. Dan sekarang ya dari Onyx ID mereka hanya bisa tertahan sementara waktu. First item Kairi, concentrated, lightning truncheon first juga belum ada tanda-tanda glowing nih ya. Nextnya pastinya nih untuk Sans item kedua dia. Lebih nyari lightning truncheon dulu ya. Pengen nge-burst, Yep. tapi harus hati-hati pasti karena lawannya kan bisa lifesteal banyak nih. Cici bisa, Blue juga punya lifesteal, Jusin juga punya shield. Jadi ya minimal ada satu domi atau satu glowing untuk next team fight. Dan harusnya nih ya dominya udah on the way juga kan dari Keyboy. Udah ada Black Eye Shield di situ. Oke, tapi ya 3.500 ini akan menjadi modal lagi untuk tim Falcons bisa kembali memenangkan setupnya di area turtle. Karena 2 turtle tadi udah diamankan juga dan turtle ketiga akan muncul. Nick ID, mereka tadi sempat maksa untuk adanya fight di turtle yang kedua. Dan akankah terjadi kembali hal tersebut? Yep. Sementara itu kita sekarang Keyboy menjadi orang terdepan. Sans ya. Mencoba untuk bisa mepet juga. Tapi sekarang sepatu migration. Ada sebuah pilot require yang langsung dikeluarkan pula. Skylar on position. Mencoba untuk bisa mengalahkan Demi. Tapi Kairi malah menghilang terlebih dahulu. Mereka dipaksa untuk mundur. Tidak ada yang tumbang. Dari Falcons. Aku kira Wah, sakit banget Lutfi. Weh. Apa yang terjadi? Mencoba untuk bisa menendang, tapi terlalu beresiko. Dan sekarang Skylar mencoba untuk bisa mengejar trollnya. Tapi ada sebuah atau bahkan 2 tadi dari Phantom Step begitu menyakitkan. Dan Sans menjadi korban pula. Onyx dipukul jauh banget. wah ini bener-bener dikuasain sih sama tim Falcons. Terutama ini di peran Sanjinya penting banget. Sangat, Tadi Kairi udah ngelompat duluan, dia yang ditunggangin. Dan ini sangat sulit sekarang. Dan kalian bisa lihat bagaimana Kavin dan juga Sanji tadi. Bagaimana cara mereka menembangkan Sans. Jadi mereka benar-benar mancing sampai dengan titik terakhir di mana Black Shoes dipakai dan barulah di all in langsung tadi. Dan tim Falcons 5.000 gold. Mereka sudah dapatkan sekarang ada perbedaan di sana. Dan bahkan untuk isi jungle dari Onyx ID ini sudah mulai terambil satu demi satu.
Ingat Onyx ID mereka memang masih punya jaminan, masih ada Skylar. Tapi seberapa lama karena Skylar pun ini tanpa Purify. Iya, itu jaminannya memang di Skylar. Tapi dengan range yang gak terlalu jauh, itu bakal bisa dipegangin habis nantinya. Ini Lantern Flare aja pasti bakal ganggu banget. Sangat ya. Belum lagi item-item dari Sano kalau kita lihat first glowing, secondnya Blood Wings dia. Oke, mereka harus jauh lebih sabar lagi. Tapi barusan ada Kiboy yang ditarik dan Skylar sekarang. Mereka mulai bergabung, main 5 terus nih kayaknya. Stick 5 ya. Stick 5. Ya kita jarang melihat akhirnya Onyx mereka split atau mereka bermain 4 membiarkan 1. Mereka lebih milih untuk stick 5 karena mungkin power dari Onyx sendiri sekarang adalah team fight. Yap, ini dia Skylarnya dari bagian belakang. Skylarnya berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Namun tertinggal tadi troll di bagian belakang dan mereka mencoba untuk bisa mengusir mundur karena beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Falcon. Tapi malah saatnya menjadi korban pula. Coba dari Kavinnya. Kavin free banget untuk bisa mengatakan damage dan Kiboy sedikit lebih tersisa. Sementara sekarang Kairi dan juga Skylar mereka berusaha untuk bisa melakukan diri. Dan Kavinnya masuk sampai ke dalam benar-benar dihajar. Habislah sudah terwipe out kali ini. Onyx ini. Dikejar-kejar, gak dikasih ampun kali ini Onyx. Semenjak pergerakan pertama, mereka menjadi domino effect yang tidak bisa dihentikan. Dan semuanya sekarang dipegang penuh oleh tim Falcons. Continuous crowd control yang begitu menyebalkan. Sanjinya nempel, trollnya juga nempel. Ya benar-benar ditarik mundur aja tadi. Iya. Ketika semua skillnya sudah habis dari Onyx, langsung dibalikin. Dilompatin semuanya. Dan level dari Boyet sebentar lagi akan maksimal juga. Level 15 untuk Hayabusa dan Kairi. Ini masih stuck di level 11. Jauh. Sangat jauh sekali. Sulit ya. Tinggal bagaimana cara mereka untuk defense dan membawa game ini jauh lebih lama hingga keadaan mungkin netral kembali nih. Mau gak mau juga ya. Kalau defense mungkin akan ter-trigger untuk bagian bawah. Tapi Kavin ini kuat banget sih Kavin. Asli. Yep. Itu jawaban kenapa prioritas Jusin mereka. Iya plus diambil ya buat verse-nya juga. Sangat sulit untuk bisa langsung bisa instant ke Kavinnya. Kiboy juga nggak bisa ngapa-ngapain dari tadi. Kena knock up kan. Kena knock up Flare. lagi. Wah. Ada bayangan touch. Oke, Angry Gloom diledakin buat clear secepat-cepatnya, tapi Lordnya udah charge-in nih. Yap, sementara itu sekarang mereka berusaha untuk bisa menghilangkan dulu ke arah dari Lord ya. Mereka mencoba untuk bisa bertahan. Membawa game ini jauh lebih lama. Iya, tapi Onyx ID mereka bertahan dengan 3 base turret yang terbuka. Tim Falcons, mereka seakan membalaskan apa yang terjadi sama mereka di game pertama tadi. 10.000 goldnya, tapi Konsil? Oke, dan Konsil Lutfi masih Petri. bisa bertahan bahkan Petrify tadi. Kairinya mencoba untuk bisa melompat dan juga mendapatkan karena satu player. Tapi sekarang Troll masih berhasil selamat. Belum ada yang tumbang kali ini dari Falcon. Ya, itu sebuah reaksi yang begitu cepat ya. Refleks dari Lutfi yang langsung nge-petrify Troll sehingga gagal untuk bisa memberikan inisiasinya. Walaupun tidak ada yang tumbang juga atas terjadinya baku hantam barusan. Tapi setidaknya Onyx ya mereka masih bisa mempertahankan base-base turret mereka. Itu best thing yang bisa didapetin sejauh ini. Ya tapi lihat item dari Sano ya sekarang. Ada Hunter. Terus juga dia sudah punya Oracle. Punya lifesteal yang sangat memadai sekali. Sedangkan Onyx ID, bagaimana jungler mereka, EXP mereka baru punya 2 item. Midnya juga bahkan baru punya 2 item. Ini belum ada yang selesai. Dan Skylar untungnya sudah punya Swift Trinity. Tapi range dari Skylar ini jadi masalah juga. Yang kedua, tetap harus bisa melihat kapan Troll masuk dengan flickernya dia. Karena kalau sampai tiba-tiba jemputannya dari Troll datang dan Waduh. siap, bahaya. Bahaya, betul. Agak pusing ya pasti. Dan untuk Skylar sendiri ini bisa di zoning. Masih ada Sanji loh. Iya, Masih dia. ada glue-nya. Dia menempel nih. Lagi faster and faster. Kena tiban, kena angkat. Belum lagi banyak gangguan-gangguan bisa diikat. Oke, Konsil lagi inisiasi. Tuh angkat tuh. Yap, keyboardnya terangkat. Sekarang Lutfi mencoba untuk dan itu dia Glorious Pathway langsung dikeluarkan Wow. karena beberapa player. Sanonya down, tertinggal kali ini Sanji yang baru menjadi korban selanjutnya dengan damage yang sudah dimiliki oleh beberapa pemain dari Onyx. Yes, terlalu dalam dan base turretnya masih ada soalnya. Mereka fokus emang memberikan inisiasi dan combo Furious Dive plus Special Migration. Dan Failed Requiem ini akhirnya ngebuat dari 2 pemain tim Falcons tadi tidak bergerak. Nih ya. Yap, sementara sekarang Lord sudah hadir. Sakit. Dan kuat shadow tadi dari Boyet.
Kevin mencoba untuk bisa mengganggu ke arah beberapa player, tapi Lutfi keluar dari dalam rumputan. Apa yang akan terjadi? Skylarnya mencoba untuk bisa mendekat, tapi sekarang dengan close pathway-nya dan juga ada satu spot yang migration by require supaya langsung dikeluarkan dan sekarang Onyx sepertinya boleh membalikan keadaan. Ya walaupun Skylarnya memang diincar-incar ya. Tadi dia sempat selamat. Tapi akhirnya tumbang. Gak apa-apa. Skylarnya tumbang. Tapi Lord sekarang bisa didapetin sama Onyx ID. Yap. Boyet kayaknya mencoba untuk bisa mendekat karena melihat ada beberapa SP yang udah mulai sedikit. Tapi Kiboy di dalam rumputan. Wah, itu dia. Sebuah momen yang sangat tepat. Akhirnya berhasil didapatkan oleh Onyx ID. Dan mereka sudah mulai mengejar ketertinggalan dan dengan satu Lord ini seharusnya mereka akan bisa menstabilkan keadaan terlebih dahulu. Ya, tadi 10.000 kan Yap. goldnya. Sekarang udah setengahnya nih. Minimal stabil dulu ya. Udah dikejar dulu nih. Mempersempit lagi gapnya. Oke, wave minion udah mulai bertumpuk. Tapi harusnya ini Lord bisa ditahan sih sama tim Falcons. Angle yang dicari sama Onyx adalah coba untuk ambil ke arah tengahnya mungkin. Dan atasnya sejauh ini belum ada yang antisipasi nih dari tim Falcons. Selama Kevin bisa ditumbangkan, ini jalannya buat Onyx juga terbuka dengan lebar ya. Karena dari tadi yang memang sangat merepotkan Kevin. Dia bisa angkat Kiboy, terus kadang-kadang sekali dia bisa kena knock up. Sangat sulit tadi kan. Tapi waktu Kevinnya tumbang, itu kebuka jalannya. Cuman ya buat dapetin ya si Kevin ya, mereka harus bener-bener kayak totalitas juga. Apalagi ya kalau mungkin senjata utama dari Onyx sekarang ya special migration. Mau gak mau. Harus ya. Ya apalagi kalau pas ya Furious Dive masuk kena langsung Final Requiem. Yep. Dan Skylar tinggal jaga diri baik-baik ya. Ini pun kali ini farming kan ya, semesta pun dikasih ke Skylar Iya, semua ini semua. udah. Oh itu dia. Bukan Oke, Segway. berhasil melakukan satu orang. Tapi Sanji kemana nih? Iya, bukan target Atau yang ntar di diinginkan. kepala orang nih. Hati-hati, ini trollnya masih mencoba untuk mencari lagi ya potensi-potensi. Siapa? Wah, ketahuan. Waduh. Ketahuan. Oke. Kegeser tuh lava golemnya ke situ. Ada orang. Akhirnya troll harus pindah dulu. Wah, Sementara hampir. Oh itu kalau kena tadi udah pasti hilang. Pasti. Iya fix hilang. Karena udah besar juga kan damage dari Kairi ya. Tapi karena Boyetnya juga tough boots, Om. Makanya tadi nggak langsung kayak kepegang abis gitu. Oke. Ada Winter buat Kairi tapi Imo. Ini sudah menjadi item-item wajib ya. Menginjak menit 15 ke atas. Immortal sudah mulai tersedia. Nah itu dia, ini salah satu manajer ya dari Falcon Vega nih kalau nggak salah. Iya. Iya, halo Mas Isvan. Oh. Oh, halo Pulung itu aku baca tuh. Baca gerak bibir ya sekarang Mama ya. Oke. Ada momen pastinya yang bisa dicari sama Onyx untuk sekarang. Tinggal sabar dulu aja. Karena ya mereka masih setidaknya 3 base turretnya aman. Jadi nggak ke distract lagi sama dengan adanya wave minion yang beda Om. Iya, atasnya bahkan dijaga tuh. Padahal kurang 2 kali hit tuh yang di atas tuh. Ini skin Patrick lagi ya. Dari kemarin nih skin ini meresahkan loh. Sangat ya. Sangat. Mau digebukin juga ketawa segini. Iya. Apalagi kalau udah naik, serem. Oke, recall. Mau nyaris kalau tadi stay di sana ya balik lagi. Akan dicek sekarang karena itu rumput yang bahaya. Oke. Ya. Tapi mereka sudah mulai bergerak sepertinya menuju ke area dari Lord. Di komit kah? Yap, kayaknya komit deh. Tapi mereka nggak punya hitter untuk eksekusi Lord dengan cepet loh. Bisa dilamain nih sama Onyx juga. Iya, ataupun mereka akan mencari point kill dulu terhadap Buset. beberapa player tapi sakit banget Kiboy. Iya. Harus mundur. Ya mundur tapi juga nggak gentar-gentar banget ya. Masih ada revitalize juga. HP-nya full lagi. Dan tidak akan dibiarkan. Dan Onyx, mereka harus kembali memantau top lane-nya yang udah mulai kedorong. Tapi bedanya itu, tim Falcons juga mereka nggak bisa yang langsung burst down Lord-nya dengan cepat ya Om. Iya. Kan mereka butuh waktu kan, 2 fighter loh ini. Jadi biasanya Lord kalau 2 fighter itu pancingan nih Lordnya. Oke, Black Dragon. Ini dia ada sebuah lompatan dan sepatah migration bahkan tadi Final Requiem. Ini kan Winter Crown sepertinya udah langsung diperlihatkan pula. Tapi Sanjinya masih berhasil untuk bisa naik. Lordnya berhasil, Kevin jatuh, Onyx menggila dan Boyet mempergi ke arah Boyet. Boyet tersedot SP tapi Boyet pun masih berhasil selamat. Trollnya sendirian. Trollnya terjebak. Tapi Kiboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja Sun di tempat yang berbeda. Malah menjadi korban pula dan Kiboy down. 3 pemain dari Onyx hilang tapi gak akan berhenti karena Sano. Aduh, Sanonya sakit banget, dilompatin. Kairi mencoba untuk bisa menyelamatkan, Oh, tapi no. ternyata untuk kali ini malah membuahkan hal yang
begitu mengerikan untuk mereka. Lutfi nge-buy time, Dragon Tail dikeluarkan lagi. Lutfi bisakah dia bertahan, dan ini dia masih berhasil selamat. Oke, tapi gak dikasih pulang. Apakah ini akan menjadi one strike push untuk tim Falcons? Oke, one strike push sepertinya akan dilakukan oleh pemain dari Falcon. Tapi Belum, sekarang ada wave, Skylar ada wave. sudah kembali. Ada wave. Skylar sudah siap untuk defense kembali. Wah, Lutfi! Thanks to Lutfi! Yang dia juga bisa ngedistract Sano. Dia selamat, dia langsung beli Immortal tadi. Dan wave minion yang keluar. Menggagalkan upaya tim Falcons untuk one straight push. Wah, sebuah pengambilan keputusan untuk fight tadi di area Lord. Dan Lordnya didapatkan oleh Onyx. Kalau kita lihat dari replaynya, half HP dari Lord tadi membuat tim fight langsung terinitiate juga. Cukup panjang memang untuk fight ini, dan Troll masuk dari belakang. Dan ya, nyaris sebenarnya tadi untuk Lordnya terlepas ya. Tapi sekali lagi dengan tumbangnya Skylar pertama kali membuat atau membuktikan kalau tim Falcons ini memang mereka fokusnya langsung melihat ke Skylar duluan. Targeting. Di target. Ketika hilang Skylarnya akan mudah untuk mereka pastinya karena ada damage yang pasti lagi. Ya, yang dapetin Sanji pula tadi. Yep. Iya. Waduh, Dan naik. sebenarnya ini yang sering dibawain sama tim Falcons. Play around Sano yang jadi ujung tombaknya, tapi di saat Sanonya hilang, nah itu tim fightnya pasti bakal susah banget. Dan itu yang dilakukan sama tim Falcons. Mereka langsung incar Skylar dan Skylarnya. Oke. Mid base turret Onyx sudah hilang. Masih ada memang untuk di bagian atas. Tapi di bagian atas tersebut udah kurang 2-3 kali hit. Tapi ya untungnya memang nggak dipecahin nih dengan tim Falcons. Karena kalau mereka tahu ya mereka pecahin aja atasnya. Gemes ya. Mereka bakal untung dengan super wave minion yang datang. Yap. Dan belum lagi kalau misalkan nanti Lordnya di seberang ya kan. Tapi kebetulan sekarang masih di atas juga untuk Lordnya dan Kavin. Wow, Holy Crystal Chusin. Yap. Cusin dengan Holy Crystal. Udah niat banget itu ya. Wishing ada juga. Wah. Full item. Untuk Kavin ya. Tapi nggak pakai Immortal nih. Sebuah keputusan yang memang dia punya damage yang besar. Tapi kalau sampai terpick off, jelasnya akan mahal juga untuk tim Falcons. Yap. Wah, ini udah 20 menit ya. Lord Evolve akan segera muncul. Skylar juga udah bawa Rose Gold Meteor tuh. Nggak pakai sepatu lagi. Buset, Boyet juga gak ada imo ya. Iya. Oke. Tapi ini Lord Evolve yang akan diperebutkan juga. Bottom lane-nya harusnya masih terbilang cukup aman. Karena sekarang udah purify juga sih. Ini agak sedikit susah ya Om. Iya. Dan Skylar Windtalker jual sepatu. Ah. Oke. Bisa menjadi penentuan untuk Invovlor. Kiting dulu, tarik ulur. Positioning dari Troll ini yang harus diwaspadai sekarang. Yap. Berulang kali kita melihat bagaimana play dari Troll juga. Dia suka nge-flank lewat belakang. Yap, itu wave minion tuh, lihat tuh. Trollnya. Dianterin sama dia malah. Ngeganggu konsentrasi. Dia aja show sih sebenarnya, cuman gak banyak juga yang bisa dilakukan sama Onyx ya. Rotasinya cepet juga kan yang bisa dilakukan sama Chow. Sementara itu tarik ulur. Benar, itu Sans pakai Black Shoes. Iya. Sans pakai Black Shoes tadi. Oke. Tapi sepertinya bakal ada tim fight paksa dari Onyx. Yap, dan itu dia sepatu migration. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa play. Tapi barusan Skylar yang masih free pula. Mereka masih berhasil dipukul mundur. Tapi sekarang ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan lagi. Mereka berusaha untuk bisa melakukan sebuah team fight. Apa yang terjadi? Karena sekarang Skylar dengan Phantom Step-nya saja hanya memberikan sedikit. Tapi Lord didapatkan oleh Falcons. Yes, dan juga Onyx pastinya sedang terdistract dengan adanya wave minion yang Wave bertumpuk minion. di arah bawah. Yap. Ini harus di-clear juga ya. Namun Invovlor Langsung muncul. ya, ini langsung muncul juga dan bisa segera di-cover secara bersamaan. Dan ini, wah ini Bebek, Pokemon bagi wah, luar. ngapain? terjadi. Tapi sekarang Sanjinya sendirian. Sanjinya mencoba untuk bisa mengejar. Aduh, deg-degan kita. Untung dia temporal ya. Iya. Oke. Tapi Lord Evolve bakal dikawal. Yap, sementara itu sekarang Kiboy dan Skylar. Skylarnya pun masih berhasil mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi malah terikat dengan satu Senko. Skylar udah tidak ada lagi. Akankah sekarang Onyx masih sempat untuk bisa mempertahankan lagi karena satu defense terakhir. Karena sekarang masih ada kesempatan begitu bebas untuk Falcons yang bisa menutup bagaimana jalan dan pertandingan di game yang kedua. Wave minion sudah habis. Tapi pemain-pemain dari Onyx pun ter-wipe out tanpa ditumbang dari Falcon. Dan game berangkat menuju ke game yang ketiga. Perlawanan yang begitu manis dari tim Falcons menyamakan kedudukan best of 3. Wow. Yap. Wow. Ini dia tim Falcons yang dimana mereka berhasil untuk mendapatkan Yang lebih pantas mendapatkan
Tim Falcons yang udah reset atau Onyx yang akan kembali menunjukkan agresivitas dengan draft yang cukup blast cannon. Jadi sebelum itu, M7 Swiss Touch mana suaranya? Seconds till the enemy reaches the battle. Yap, ini dia. Smash them. One last moment. Oke, sebelum kita menuju ke babak knockout dengan satu tiket terakhir yang entah ke siapa kita akan memberikannya. Nah, jujur tapi tadi kayaknya di sini Sonic lagi agak sedikit lemes. Iya, Sonic agak sedikit. Agak lemes, ya pasti deg-degan. Agak sedikit kalem dan deg-degan ya. Iya, pasti ya. deg-deg ini mah. Oke. Tapi ya kita akan lihat di mana agresivitas antara Kimo dan coba. Sans. Nah, itu dia trollnya. Harus mengeluarkan flicker sebentar sekarang. Kevin. Yap. Sebuah early yang cukup bagus. Lutfi-nya juga memenangkan matchup landing-nya tentunya. Yuzong cukup superior ya untuk di 3 level pertama pastinya. Yap. Dan pastinya untuk mid sini yang paling penting trio ya. Yang bakal bekerja juga dan ini membuat Kairi akan lebih nyaman nanti untuk bisa masuk untuk mengganggu Boyet. Dari emblemnya emblem basic aman nih buat si Moskov. Waduh, Sansnya oke, tapi masih ada bantuan dan ini dia troll. Tidak ada lagi flicker, namun barusan ada sebuah tabrakan yang tercipta. Bahkan sekarang Kairi mendadak langsung sudah berhasil mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Oke. Wah itu nice ya Kairinya peka terhadap apa yang terjadi dengan dua rekannya. Dia langsung Betul. datang troll tanpa flicker. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi yang kita lihat sekarang ada 2 purify dari masing-masing tim ya Om. Yap. Terus spell penting ya sekarang Purify. Iya. Jangan sampai ke pick ya karena ada troll juga tuh di sisi kanan. Oke, di tempat yang berbeda. Ini dia satu terakhirnya Sano down. Alalala Kairi. Oke. Nancap selamat. dikit gak masalah. Nancap. Coba. Iya, deg-degan juga kita tadi lihat di Sepiro Misery-nya ya. Oke. Iya. Tapi ini tipikal Onyx sih. Onyx kalau di series panjang, yang biasanya game 2-nya tadi kesusahan, game terakhirnya bisa cepet. Yap. Dan Skylar tuh enak. Nah ini dia, keunggulan dengan gelas kanan seperti ini adalah kalau unggul di early kayak enak banget kita lihatnya. Yes. Udah kayak tinggal pilih mau yang mana kan? Iya. Ya memang terms and condition apply ya. Masih apply, Tapi betul. ini udah checklist lah lumayan satu di mana early-nya ada unggulnya. Yap. Sementara sekarang Kairi mencoba untuk numpang lewat dalam area tersebut tapi barusan Turtle berhasil diamankan, bahkan Sanjinya down dan ini dia. Onyx seperti kembali karena Boyet down. Boyet berhasil dihancurkan. Yap, Boyet, Sanji hilang. Kembali lagi ya, dengan adanya tank jungler yang harusnya bisa pegang objektif. Ini digagalin seada-adanya. Yap, ini sudah lepas lah bisa kita bilang pegangan dari tim Falcons untuk di early game. Dan sudah mulai dipegang oleh Onyx juga. Lihat Sansa juga Kibo ini tinggal jalan berbarengan. Dan memang ya sama-sama dengan pick of play antara power dari Kalea dan juga ada Cho. Oke, tapi untuk sekarang kita akan melihat lagi. Sky Piercers menjadi akan prioritas ya untuk Skylar pastinya. Yap. Namun dengan keadaan yang sangat-sangat snowball kayak gini nih Om. Ini perbedaan udah mulai mencolok juga nih ya. Ada di Yap. angka 3000-an Om. Lumayan ya, lumayan cukup jauh juga. Bahkan Kairi dengan first langsung ke Genius. Boyet lumayan tertinggal. Dan untuk adu retri nanti nextnya Boyet akan sangat susah untuk bisa mendekat nanti. Turtle yang kedua seharusnya akan menjadi makanan untuk Onyx ya tetap. Karena mereka sudah bisa set up. Dan troll baru di level yang keempat. Kiboy jauh lebih dulu nih dengan tsunami slam-nya dia. Yap. Yap. Ini dia Sans masih free hit. Sementara itu Kiboy mencoba tadi untuk bisa maju dan juga menangkap ke arah satu player. Tapi mundur dulu, santai dulu, relax dulu. Relax dulu. Tapi ini sebenarnya tim Falcon sama ya. Play around Sano yang bakal menjadi main damage dealernya. Betul. Nah kalau Sanonya tumbang. Nah. Yap. Dan berhasil menangkap ke arah satu player tapi trollnya berhasil kabur, hanya saja Kairi bagian belakang. Masih berhasil walaupun tadi ada sempat tendangan yang dikeluarkan. Iya, Kairi ini udah super snowball sih. 4 poin kill yang dia tabung. Menambahkan kembali pundi-pundi tabungan untuk Onyx. Dan semua apa yang coba untuk dilakukan on point dan Boyet. Oke. Boyet ya di tempat yang lain. Ada Kairi yang bersiap tadi. Enggak, mundur dulu, sabar dulu. Dan memang susah sih. Boyet mungkin tipenya beda. Ketika di game kedua dia menggunakan Hayabusa. Ya. Kelihatan cukup enak. Oke. Tapi dengan tipe bermain dengan Baxia. Wah ini kepegang terus Boyetnya dari game pertama. Sama juga dengan game ketiga. Sementara itu ada Spear of Destruction tadi. Nancap ke tubuh dari Skylar. Tapi apabila dia berpindah, wow.
FYP 4 bulan guys. FYP 4 bulan ya. Sulit ya. Oke, dihajar lagi. Ada satu orange buff tadi seperti yang tidak bisa diambil oleh Boyet dan menjadi milik dari Kairi. Yes, oke. Semuanya didapetin. Point kill dapat 5-0. Objektif netral juga didapetin. Dan sekarang turret juga udah mulai dihancurin satu persatu. Penjagaan udah mulai dilakukan menuju ke arah seorang Sano. Cuman ya nggak banyak ya sih. Sano kalau memang diandalkan menjadi main damage dealer, butuh waktu berapa lama dia bisa bertahan? Benar, beda dengan Skylar yang cuma butuh 2 item. Dan ini sudah jadi loh. Dari Sky Pierce, dari Hunter Strike, ini sudah selesai dan bahkan tadi ada full plating kan. Ya. Buat Skylar juga di area top. Rapid Boots. Ini adalah pertanda kalau kita akan melihat Onyx sebentar lagi akan join team fight. Mereka bakal main 5, mereka punya damage yang memadai. Dan untuk range jarak jauhnya, initiate-nya bahkan nih, pick off play-nya lebih sering kita lihat dari Keyboy yang memulai terlebih dahulu. Ya, dari tadi match up-nya gitu ya, Kalea Chow, Kalea itu lebih unggul. Iya, selalu. Lebih sigap dan lebih pasti gitu. Karena animasi kan tadi, animasi Iya. nendangnya White Dragon dengan Tsunami Slam. Oke, sementara itu sekarang coba lihat apa yang terjadi. Iya, itu poke damage continuously dari Sans. Yang akhirnya buat dari Kavin juga bonyok dan harus membuang kembali waktu untuk ke recall terlebih dahulu. Yap, sementara itu Sans, Skylar, mereka ada di area mid. Oveus masih berada di landingnya. Cukup santai mereka ya. Weh, Keyboy lompat dulu. Ngecek rumput. Iya, ngecek area rumputan, tapi sepertinya bakal coba untuk ditabrak kah? Masih cukup Oke. sabar mereka. Masih bisa di-clear. Sembari menunggu untuk netral objektif berikutnya, tapi lihat bagaimana Boyet sangat-sangat tertekan dengan tertahan di level 8 sekarang. Ada satu bantingan yang langsung dilakukan, dibalikin. tapi dibanting kembali dan Boyet Oh. yang berhasil terangkat. Bahkan untuk kali ini coba lihat apa yang dilakukan oleh Luffy dengan satu Petrify tadi udah mulai connect. Akankah mereka berhasil? Tapi ada satu Spin of Destruction dikeluarkan oleh Sano, masih level 6, belum mau berpindah tempat, cukup mengerikan bagi dirinya. Menit ke-6. Gak dikasih ampun sama sekali dan sekarang bakal ditabrak outer middle turret. Oke, outer mid turretnya berhasil ditumbangkan. Purple buff harusnya akan menjadi milik dari Onyx pula. Oke. Wah, itu semuanya dan ya kalau kita bilang ada satu Chow di tim Falcons, tapi mereka juga punya Kalea di sana. Ada AMU tadi. Dan ternyata dari Valentinanya dibalikin lagi langsung Keyboy yang menculik Boyet keluar. Yap. Jadi sebuah hal yang sangat baik untuk Onyx jauh ini. Yes, dan lihat 7.700 di menit ke-7 dengan 7 poin kill, DM7. DM7. Iya. Dan pokoknya intinya 777. Iya. 7 aja semuanya ya. Oke, tapi dengan kali ini item build-nya yang udah kita intip juga, wow. Chow banget ya. Ini udah mau langsung ke Holy Crystal, Blood Wings. Iya, itu typically dari Kairi sendiri. Holy Crystal, Second ya? itemnya Holy Crystal yang mahal. Iya. Yap. Langsung yang paling mahal. Kalau main physical, BOD yang kedua. Oke. Biasanya gitu, biasanya Oke, gitu. ada satu bantingan kembali. Mereka berhasil mendapatkan ke arah Boyet mau kemana? Satu hitnya Boyet menjadi menusantapan untuk Skylar, menambahkan lagi stack Betul. dari lethality yang dimiliki, tapi Ludwig mencoba untuk bisa mengusir karena dua player. Akhirnya saja menjadi korban karena untuk sekarang ada Dark Web. The mega kill didapatkan. Bahkan Skylar masih ingat lebih. Wow, Skylar menyala dengan lethality stack yang dia miliki. Tim Falcons, mereka harus mundur lagi. Membiarkan Sano bisa farming, tapi itu juga bukan menjadi sebuah jawaban untuk saat ini. Wow, Boyet cukup berani tadi menabrakkan dirinya karena dari Sans dengan perbedaan levelnya cukup jauh. Sementara sekarang dari Skylarnya dia kembali dengan damage begitu mengerikan. Throwdown selesai. Orange buff berhasil untuk diamankan juga di tangan dari Skylar. Jadi ini udah makin susah untuk menahan bagaimana Sky Piercers yang akan menjadi eksekutor pasti nih. Untuk Onyx, Om. Iya. Dan Eh, pasti masuk. ditabrak lagi. Oke, mereka masuk, tapi Sanji yang menjadi menusantapan kembali. Wah, ya dan yang ngepok duluan itu Kairi loh, masuk pakai Rhythm of Joy. Eksekusi ada di Skylar, 70 stack lethality. Ya. Dan bahkan ya untuk pasifnya sendiri sudah hampir di angka 500. Ini cepet banget untuk Skylar. Lord pun tidak sanggup berkutik sekarang. Oke. Yap. Menjadi milik dari tim Onyx untuk Lordnya juga fleeting time bagi Keyboy. Angin segar untuk Onyx ID. Mereka memiliki Lord
Mereka siap untuk bisa menghujam bagaimana area pertahanan dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Falcons. Apa yang terjadi? Karena sebuah serangan barusan langsung dilakukan. Terlalu majukah? Tapi Oh, saja no. menghilang. Bahkan barusan ada Keyboy yang mencoba untuk bisa membanting ke arah satu player. Akankah kehilangan momentum kali ini? Tapi trollnya sendirian di area belakang. Troll, where are you going? Ya walaupun Suns tadi ya biasa ada lagi nembak-nembak aja di Iya. situ. Dikejar ya langsung. Dikejar, dikomit. Tapi harusnya masih bisa karena kan 9 detik lagi. Iya betul, tapi ini menandakan bahwa tim Falcons ya mereka juga berani buat punish kan. Yep. Buat kayak tangkep aja. Oke, Suns bakal hadir kembali untuk memperkuat Skylar. bagaimana Lordnya dikawal dan Wah, 80, stuck mentok. 540. Yep. Mahkotanya udah nyala-nyala. Nyala ya kan, Iya. 80 stacknya. Iya. Prince Skylar. Punya BOD juga. Ulala. Uh. Ini dia sosok Prince kan sebenarnya. Prince benar. Oke, Lordnya masih belum masuk ke teritori defensif dari tim Falcons juga. Ini high groundnya, defendernya agak sedikit terbatas sih buat tim Falcons. Susah pasti. Iya. Yep. Masalahnya juga mau kopi ke sebelah juga sulit nih loh. Paling hanya ada Tsunami Slam. Tapi apa yang terjadi? Keyboy! Selamat. What? Ya, Keyboy-nya selamat. down. Tapi Lord udah berhasil masuk ke area dalam. Setidaknya mereka udah berhasil menghajar lagi ke arah satu besar yang ada di bagian bawah. Namun sejauh ini Lutfi sendirian di area dalam. Ada Skylar yang mencoba untuk bisa menghantam lagi balik dari area luar. Skylar mulai mendekat. Ada satu besar yang lagi berhasil dihancurkan di area mid. Tapi web minionnya sudah habis. Yap, wow. Tim Falcons mereka masih bisa menahan walaupun hanya menukar dengan 2 base turret. Tapi 11.000 bergulir lagi sekarang gold untuk Onyx ID. Itu Keyboy tadi benar-benar dimakan ya. Iya, Kopian Tsunami Slam ditendang. Ditendang lagi karena Iya. begitu dia masuk. Kalau White Dragon mungkin bisa ditarik keluar ya, tapi dihadang dengan kopian tadi dari skill Tsunami Slam itu sendiri. Tapi dua base turret harus hilang tim Falcons. Mereka wajib untuk bisa defense tapi goldnya jauh banget. Onyx mereka sangat leading sekali terutama untuk sektor dari gold lane. Iya, 4.500 bedanya. Yap, itu udah beda full item ya. Haha. Hampir full item lah satu lagi nih. Yap, Trinity-nya juga masih belum selesai ya buat Sano. Struggle banget pastinya. Dan Black Dragon Form telah mengudara. Yap, itu dia Black Dragon Form. Siap lagi yang menjadi tunggal. Karena untuk sekarang ada Boyan langsung dibanting begitu saja. Tapi Boyan masih bertahan untuk sisa. Masuk ke dalam area defensifnya. Ada Sanji yang menjadi satu korban tadi lewat stuck yang begitu mengerikan dimiliki oleh Skylar. Skylar bersiap untuk bisa menembak siapapun yang ada di dalam area tersebut. Karena sekarang trollnya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada Dead Sonata tadi menghujam ke arah tubuh dari troll. Base, Sekarang base. Pesta apakah dari Onyx bisa memendangkan hal tersebut? Karena Pesta Raja dan Best. Terusnya Onyx melaju ke knock out stage. Tiket terakhir. Knockout stage. Sold to Onyx ID. Walaupun mereka struggle. Harus menjalani 5 ronde. Hampir juga bisa bahkan tadi keadaannya. Tapi sang Raja Langit berhasil untuk membuktikan bahwa mereka bangkit dan berjuang lebih jauh di knockout stage. Yap, ke knockout stage telah mereka dapatkan. Tapi tetap evaluasi harus tetap mereka lakukan pula. Bermain jauh lebih baik lagi. Berkomunikasi jauh lebih baik lagi. Bawa strategi yang jauh lebih gila lagi. Onyx, kita tunggu di knockout. Yap, tiket terakhir akhirnya sudah kita dapatkan dan jatuh ke tangan Onyx. Bukan perjuangan yang mudah karena mereka harus melalui sampai dengan Swiss Stage round yang kelima. Yap. Tapi itu dia untuk hasil akhirnya. Bagaimana agresivitas dari Onyx yang tidak dapat diredam sama sekali. Wah, sekalinya Snowball tuh gak ada celah sih. Yap. Di game pertama pun gitu. Ya. Snowball gak ada celah sama sekali. Tapi nice try untuk Falcons. Tim Falcons MENA yang sudah berjuang sampai ronde kelima. Sempat menyamakan kedudukan. But it is what it is. Tiket terakhir knockout stage. Sold to Onyx ID. Wow. Congratulations. Dan wah gila. Kita dibawa sampai dengan game yang ketiga. Dan hasil akhirnya adalah bahwa semua tim yang bermain di babak Swiss Stage ini sudah menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Bahkan teruntuk tim Falcon itu sendiri. Mereka bahkan sampai di round yang terakhir dari Swiss Stage
mereka memperlihatkan kemampuan mereka yang sangat stepping up dibandingkan dengan tahun yang kemarin juga. Getar dikit tadi ya. Ya digebrak dengan game 2. Iya. Ya, mandang-degan kita tadi game kedua juga ya. Dikit, ya. Aman banget, tapi ternyata Onyx mampu ya untuk kembali menunjukkan snowball power agresif dengan draft glass cannon. Iya, Yep. Waduh. Masih deg-degan sampai sekarang. Yap, sangat ya tapi. berarti kita sudah memiliki 8 tim yang akan bermain di knockout stage. Iya, 8 ya. Jadi ya, bukan dengan tim Indonesia yang masih lolos dan yang terakhir kita punya tim Indonesia. Onyx Iya. yang lolos. Nah ini ya, untuk penutupan di mana masuk secara bersamaan juga dari Onyx yang memang sudah full stack. Skyler bahkan ini juga punya Sky Pierce yang maksimal membawa Onyx. Mereka bisa close the game dengan sangat cepat juga. Dan kembali kita tidak melihat ya ada Evolve Lord. Yap. Karena kalau gamenya ke-track cukup panjang, ngeri nanti. Tapi itu dia, untuk hasil game yang ketiga. Dan kita akan berbincang-bincang dengan para pemain dari Onyx. Ini dia interview. For 2 years straight, Team Falcons had to bow out of the competition, just 1 win away from qualifying to the knockout stages. Although they could not advance further to the next stage, their presence alone in the international stage was more inspiring than anything they've ever done. Once again, thank you so much to Team Falcon for such an inspiring journey. And of course, the team to get the last ticket to the knockouts tomorrow. Indonesia, make some noise for Onyx ID! Wow, that was an intense series, and I think everybody was definitely at the edge of their seat. Now, Sans, congratulations on securing the last ticket for the knockout stages. What does this win mean to your team who's had such a shaky journey so far in this M7? Let's go, Paddington! Mungkin kemenangan hari ini ya ini bikin kita mental naik juga. Terus alhamdulillah menang juga hari ini 2-1 dan kita udah masuk playoff. Pastinya besok kita tetap main lagi dan ya kita sisanya kasih yang terbaik aja sih. Okay, San said that actually this win definitely helped their momentum and their mentality state as they play for the knockout stages tomorrow. And of course, all that aside, they will definitely do their best in their upcoming match. Thank you so much, San. And of course, Kiboy. Kiboy, game 1 was definitely amazing. It was dominating, in fact, for the side of Onyx ID. Game 2, however, was so shaky. Could you perhaps share with us what actually happened in the game that led to such a shaky game? Ya menurut gua tim Falcon kuat juga lah dan nggak mau kalah juga karena ada jauh-jauh datang ke Indo. Jadi mereka berjuang mati-matian juga. Terus kita juga bikin banyak mistake lah di early sama mid game lah. He Wait, said that, yes. Paddington, okay, Paddington Translate, translate. Paddington. Okay, let's go, Paddington. Apa tadi lu? It's okay, I'll do it. I got you, Paddington. So, Kiboy said that they could see the fighting spirit from the side of Team Falcons as they came from a very far place. They came here to play their hearts out. It was definitely a do or die situation. And in that situation, Team Falcons stepped up. And of course, from the side of Onyx, they could see a little bit of the mistakes coming in from the early to mid game. Okay, guys, Paddington, you need to step up as my translator, okay? Okay. Okay, very good. Now, Kyrie, just so you know, based on stats, you actually haven't died 3 out of 4 games up until you picked that Guinevere. And you haven't died 3 out of 4 games ever since, until you picked that Guinevere. So, could you share with us, Guinevere kind of has a shaky statistics right now here in the M7. Do you think Guinevere is actually still very much viable? Hindi ko naintindihan yung una. Okay, we'll do it in Tagalog this time around. So, No, I couldn't hear her. Yeah, you sorry. haven't died. Sorry. Dive? You died. Hindi ka pa namamatay Oh, in died. 3 out of 4 games Oh, okay, until you okay, picked okay. Guinevere.
Because Mr. Paddington here asked me to play Guinevere earlier because Guinevere is his main hero in Magic Chess. Oh, semua salah Paddington. It's all Paddington's fault. Paddington? Yeah, it's always his fault. It's always his Yeah. fault. Paddington, why did you ask him to pick Guinevere? English. Sorry, can you repeat? Why did you ask Kyrie to pick Guinevere? Yeah, it's good hero. Kyrie, we try it at Scream also and we get the good result. So we trust Kyrie with this Guinevere. So you guys think it's a viable pick, this M series still, despite not very good of a statistics from Guinevere? Yeah, I think it's still playable, the hero. Okay, there you guys hear it from Paddington. Now, Lutpi, just like TLID's journey last year in the M6, they qualified to the knockouts by eliminating a team from MENA. Does this mean that potentially it's foreshadowing that Onyx ID will go into the grand finals just like TLID? Translate please. Yeah. Sorry, repeat. Okay. Keyboy so easy. Okay, Cannot boy. hear. Okay. So last year in the M6, TLID entered the knockout stages after eliminating MENA. And after that, they ended up in the grand finals. So is this a foreshadowing that Onyx ID will also end up in the grand finals like TL? Ya, karena dia dari bawah. Apa ini? Kayak pas Pakai mic kalau Jangan Inggris, nggak tahu. kalau dari aku ya mungkin semoga kita perjalanan sampai kayak TLID kan. Terus habis itu ya yang semoga yang di finalnya kita bisa menang lah. He said he hopes that he has the same journey as TLID and they end up in the grand finals. But this time around, they hope to win the grand finals. And of course, last but not least, we have Skylar. I will need Paddington's help. Ya. Okay, Skylar. After this interview, we will be having a draw for the knockout stages, right? 3-2 will meet 3-0. Who do you want to meet? SRG or Alter Ego? Siapa yang mau lu ketemu? Taler. SRG apa? They're having a team discussion right now. Ketemu siapa? Lu jangan pusingin aja. Pakai bahasa Inggris saya diajarin. Okay, go, let's go. I want to meet SRG. Wow! Because Skylar. last year I always losing against SRG and then I want to revenge. Wow! And there you guys have it. Onyx ID wants to meet SRG in the first round of the knockout stages. Indonesia once again. This is Onyx Indonesia heading to the knockout stages. An amazing game. Congratulations, boys. We will see you guys in a bit for the draws. And that wraps up the Swiss stage for today. We are throwing it back to the panel to break down what happened in this amazing series. And of course, I shall see you guys shortly for the draws.